Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih atas waktunya, sehingga kami bisa presentasi di seminar pengabdian yang dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Presentasi ini kami beri judul tentang penentuan value proposition bisnis tenan agar sesuai kebutuhan konsumen. Kegiatan ini merupakan hasil pengabdian kami di program studi Teknik Industri Universitas Ramadhan Dalan dengan Ketua Bu Syifa Fitriani, kemudian kami sendiri sebagai anggota Farid Ma'ruf. Sedikit mungkin kenapa pengabdian ini muncul, karena berawal dari visi kami di Prodi yang memang salah satunya kaitannya dengan mewujudkan atau menanamkan jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan bagi mahasiswa hingga nanti lulusannya. Kemudian tahun lalu kami coba ajukan ke pendanaan Dikti ya, untuk pengabdian dengan skema program pengembangan kewirausahaan. Qadarullah ya, karena memang mungkin belum rezekinya, jadi kami belum dapat tim kami, sehingga kami coba ajukan lagi di pengabdian internal dengan skop yang lebih kecil. Kalau di Dikti itu skopnya fakultas, nah di internal coba kami kecilkan untuk skop prodi. Ya, kami coba menampilkan yang pertama, kenapa kita ini muncul. Seperti yang saya sampaikan, katanya dengan visi, program studi, kemudian yang lainnya ya keinginan mahasiswa untuk berwirausaha. Kita tahu saat ini memang banyak sekali bermunculan bisnis ya dari golongan muda yang ingin mencoba peruntukannya di dunia wirausaha. Tahun ini pula juga menurut berita yang ada, beberapa calon pegawai negeri sipil juga akhirnya mengundurkan diri karena salah satunya ingin masuk di dunia wirausaha. Di mahasiswa kami juga seperti itu. Kemudian yang kedua, keinginan itu ya, untuk entrepreneurship itu tidak diimbangi oleh motivasi dan mental. Karena memang sangat berbeda antara kita bekerja di instansi, kemudian dengan berusaha. Jatuh bangunnya pasti akan lain, stok sabar, stok semangatnya juga pasti lain. Karena kalau kita bekerja ya semua sudah settle, sudah diatur oleh sekian banyak SDM yang ada di situ, tapi kita berusaha, apalagi dari mahasiswa yang memang murni dari sisi permodalan, itu juga terbatas, kemudian wawasan juga terbatas, yang penting bisa nyemplung, nah itu akan sangat berbeda sekali. Apalagi konsep sekarang ya, konsep Mas Menteri, Pak Nadiem Makarim yang memang coba merubah itu dari tadinya learn, act, kemudian build, di switch ya, act-nya di awal, kemudian baru learn, baru build, yaitu memang butuh effort yang lebih kaitannya dengan wirausaha. Walaupun tidak semua program studi bisa digitukan, karena nggak akan mungkin ketika mohon maaf katakanlah program studi kedokteran suruh nyoba duluan, itu juga fatal saya yakin akibatnya. Nyonteknya ya keliru, waton gitu ya, tanpa didasari ilmu yang ada. Tapi beda halnya ketika di wirausaha ya, untuk menumbuhkan mental, spirit, motivasi ya nyemplung dulu gitu. Biar tahu nanti segmennya seperti apa, ketemu orang ketika dikritik seperti apa, itu hal yang memang selalu akan ada di dunia usaha. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan pemilihan produk yang
akan dijual itu masih subjektif, artinya tidak mempertimbangkan market yang ada saat ini gitu. Sehingga sekedar ikut-ikutan, kemudian apa yang sedang laku, setelah itu nanti hilang, tumbuh dan tenggelam. Yang keempat terkait dengan segmentasi pasar yang belum dipahami. Ya, karena tadi pemilihan produknya juga masih mengikuti yang ada, sehingga faktor segmentasi ini tidak dipertimbangkan dengan baik ketika kita menentukan produk apa yang dijual. Apakah itu memang sustain, apakah itu memang dibutuhkan oleh marketnya, atau memang hanya sekedar booming saat itu gitu. Contohnya mungkin banyak, salah satunya mungkin yang terkenal 2-3 tahun yang lalu kaitan dengan es kepal Milo yang ketika Ramadan luar biasa sekali, tapi nggak sampai pertengahan sudah mulai tenggelam dan saat ini hilang. Poster-posternya kemudian spanduk-spanduknya masih ada. Berapa saya lihat ya di beberapa toko yang ada di Jogja, tapi produk yang dijual sudah tidak itu lagi. Karena tadi hanya sekedar ikut-ikutan, kemudian hanya sekedar es serut, kemudian kasih Milo dan sebagainya, akhirnya jenuh dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah kaitan dengan kebutuhan produk ya yang tidak bertemu, artinya keluhan yang dirasakan oleh konsumen, kemudian solusi yang diberikan itu tidak fit, tidak ketemu, tidak pas, sehingga ya akhirnya si konsumen akan tetap merasa sakit, si produsen ya akan produksi bukan solusi dari sakit itu. Katakanlah konsumennya sakitnya pilek gitu, tapi diberi obat stroke, jadi memang nggak ketemu. Dan itulah cikal bakal dari konsep value proposition desain ini yang akan jadi salah satu pelatihan dalam pengembangan kewirausahaan ini. Tujuannya dari program ini ya pengembangan kewirausahaan dan industri, karena untuk menjaring dan memang mendampingi tenan yang akan dan sudah memiliki bisnis. Itu kita coba rekrutmen dari awal, boleh mahasiswa memang sudah punya bisnis, maupun yang memang berkeinginan untuk berkecimpung di dunia usaha. Karena lagi-lagi memang yang kita temui di lapangan ya mengikuti pola-pola seperti ini sekedar untuk satu ngisi portofolio, kemudian kedua ya cari itu di saat gitu ya. Akhirnya nanti kita lulus ya sudah ditinggalkan. Yang kedua ya pengalaman gitu. Jadi yang memang pragmatis sekali sehingga setelah selesai semuanya sudah. Nah, harapannya memang ini akan jadi sebuah program yang rutin sehingga benar-benar ini jadi melekat juga di mahasiswa kami di teknik industri. Nah, terkait metode pelaksanaannya ada beberapa step yang coba kami terapkan ketika mulai dari sosialisasi, kemudian seleksi tenan, karena kami mencoba untuk benar-benar selektif ya, karena nanti di ending itu ada sedikit ya nggak banyak tapi ada supporting modal untuk mereka bisa benar-benar bantu ya ketika mereka berproduksi atau nanti untuk pengembangan media sosialnya, untuk marketingnya. Makanya ketika di awal kita coba untuk seleksi betul-betul. Kalau nanti memang sudah punya ya sudah berjalan berapa lama katakan seperti itu. Kemudian bagi yang belum, yang inginnya seperti apa, kita coba dalami dengan nanti beberapa tahap. Salah satunya ini wawancara. Nah, wawancara kami lakukan secara terpisah. Saya juga mewawancari sendiri, nanti ketua kami Bu Siva juga mewawancari, sehingga coba kami kelopkan sih melakukan benar enggak ini mau serius di dunia usaha. Nah, lagi-lagi kalau memang sudah di akhir, biasanya yang kita temui ya masuk ke instansi, ada bekerja, hilanglah sudah sinar sudah untuk di wirausaha. Nah, makanya kita coba untuk gali ya di luar ekspektasi mesti terjadilah, apa tidak kita coba minimalkan
ketika seleksi itu. Kemudian step berikutnya adalah kita coba untuk memberikan pelatihan-pelatihan. Yang kenapa pelatihan ini muncul karena yang kami alami juga ketika pendampingan di luar gitu ya, bukan mahasiswa atau tenan, terkait UMKM itu juga sama halnya, satu terkait manajerial karena personnya sedikit mungkin, sehingga terus ya sudah gitu, kita open dia yang apa yang ada kita manfaatkan, tapi peran-peran terus kemudian pembagian tugas itu kadang sering lupa diterapkan, apalagi katanya dengan kemudian masuk ke step 3 yaitu tentang keuangan. Seringkali dan banyak kasus gitu ya, keuangan bisnis itu campur dengan uang pribadi, sehingga sering terjadi omsetnya banyak gitu tiap bulan, tapi uangnya buat pulaan nggak ada gitu. Itu yang sering kita alami, sering dialami di level-level UMKM. Banyak para pedagang di pasar katakanlah dagangannya laku, tapi buat belanja lagi di hari berikutnya sudah nggak ada. Karena tadi datang anaknya wesnya, datang siapa nyoh, sehingga nggak dihitung berapa omsetnya, kemudian profitnya seperti apa, dikurang-kurangi seperti apa, nanti jadi net profitnya bagaimana, itu jarang kurang diperhatikan. Nah, di step 3 ini kita coba untuk adakan pelatihan tentang itu. Biar mahasiswa juga tahu ketika bisnis ya, seberapapun modal yang kamu sudah tanamkan untuk usahanya itu ya harus dipisah. Syukur-syukur itu jadi sebuah nomor rekening sendiri gitu. At least itu cuma 100.000 ya, rekening sendiri nggak masalah. Tapi itu jadi sebuah komitmen untuk memang saya pengen serius dan sustain di dunia entrepreneurship ini. Kemudian step yang keempat, karena memang sudah seleksi tadi, jadi dari awal ada 5, kemudian akhirnya kita seleksi lagi, dan akhirnya kita putuskan 2 yang kita coba dampingi, dan kita beri ya sedikit stimulus lah seperti itu, untuk benar-benar dia melaksanakan usahanya dan sampai ke penjualan produk. Karena dari 2 ini yang satu masih akan gitu ya, masih proses produksi, tapi yang satu sudah berproduksi karena memang jasa kaitannya. Kemudian step terakhir nanti ya kelayakan dan evaluasi gitu dari bisnisnya. Oke. Ya. Di mana letak pelatihan itu kami masukkan ke step yang keempat, yaitu pendampingan. Ketika mereka sudah paham manajerialnya, sudah paham keuangannya, nah di pendampingan usaha ini kami coba untuk praktek langsung bagaimana mengkorelasikan antara keinginan konsumen dengan produk yang akan kita produksi. Nah, itu kami coba menggunakan tools yang namanya Value Proposition Canvas. Nah, di sini kita menemukan atau mempertemukan antara 3 hal dari konsumen, persepsi konsumen, kemudian 3 hal dari persepsi produsen yang memang itu akan jadi solusi dari sakit ya, kalau bahasa di sini adalah pains yang dirasakan oleh konsumen. Nah, dari hasil-hasil ini tenan atau mahasiswa kami lebih mengenali bahasanya yang dirasakan itu seperti apa. Nah, akhirnya mereka coba untuk memproduksinya, produknya bagaimana, baik yang jam tangan batik maupun yang kedua ini kaitannya dengan jasa desain. Jadi apa kaitan dengan desain, pemula itu biasanya masih idealis banget, masih yang memang gitu ya, sesuai keinginan saya sebagai seorang desainer, tapi tidak memperhatikan keinginan dari desain yang diinginkan oleh konsumen itu. Dari sini memang awalnya ini tidak hanya sekali untuk memfitkan antara profil pelanggan dengan peta nilai dari masing-masing tenan yang kita dampingi, butuh 2-3 kali sehingga memang ada pembenaran, ada perbaikan-perbaikan yang akhirnya finalnya seperti ini. Kesimpulannya yang pertama adalah PPK ini
mampu memberikan pelatihan ke dua tenaga terpilih, mulai dari manajerial hingga peluang investasi. Karena memang ya ketika pendampingan kita juga mengundang beberapa crowdfunding, itu salah satunya adalah Asismu DIY yang memang di sana diberikan beberapa ruang skema pendanaan untuk UMKM. Tentunya tetap memperhatikan syarat utamanya dari 8 asnaf itu. Yang kedua, tenaga terpilih itu memang karena belum memahami segmentasi pasar, ya dari pelatihan ini banyak ya peningkatan yang memang didapat dari pendampingan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah adanya value proposition canvas, itu mampu mendetailkan dan menemukan antara produk dan konsumennya. Selama ini tidak ketemu, seperti tadi di awal saya sampaikan es kepal Milo, ya kalau kita coba telaah dan analisis menggunakan kanvas ini, ya mestinya dia nggak ketemu antara produk dan kebutuhan konsumennya. Terima kasih, itu presentasi dari kami. Semoga bisa diterima dan itu hasil dari pengabdian kami yang sudah kami lakukan, dan memang ini kami rutinkan di prodi kami dan juga diimplementasikan nanti di mata kuliah Creative Partnership di prodi kami. Jadi kami punya mata kuliah baru yang sebenarnya mata kuliah lama, tapi coba kita perbaharui dengan konsepnya, dengan kekiniannya gitu, karena memang kita ada perubahan kurikulum di tahun 2021 kemarin. Yang terjadi mata kuliah kewirausahaan lanjut gitu, kita rubah jadi Creative Partnership yang memang semangatnya kekinian, dan kita coba untuk me-actionkan dulu sebelum nanti kita masuki beberapa konsep-konsep keilmuan di situ kaitannya dengan kewirausahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.